Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para nabi dan rasul adalah kekasih utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Namun, walaupun Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, tidak suatu keharusan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang para nabi harapkan, kecuali para nabi harus memohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segalanya bisa terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak nabinya. Maka bisa dipastikan sesuatu itu terjadi bukan karena permintaan atau perkataan para nabi, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini perlu untuk kita fahami dan kita terapkan dalam hidup kita ketika akan melakukan sesuatu, ketika akan menyelesaikan sesuatu, ketika menginginkan sesuatu, dan ketika akan merencanakan sesuatu. Ucapan insya Allah adalah ucapan yang ringan yang tidak boleh disepelekan, sebab para nabi pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena lupa mengucapkan insya Allah. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW tidaklah berbicara kecuali kebenaran dan tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Dan Rasulullah SAW akan diam jika ditanyakan sesuatu yang tidak Rasulullah ketahui, sehingga menunggu turunnya wahyu, barulah Rasulullah SAW menjawab permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Demi bintang ketika terbenam, sesungguhnya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, dan tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." Quran Surah An-Najm 2-4. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menegur Nabi Muhammad SAW ketika ada orang-orang kafir Quraisy yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu Nabi SAW berkata, "Besok saya akan menjawabnya dengan keyakinan wahyu dari Allah akan turun." Namun ternyata wahyu mengenai jawaban yang diharapkan Nabi SAW terkait pertanyaan utusan suku Quraisy itu tidak kunjung turun sampai berhari-hari. Dan ketika wahyu datang malah berupa teguran kepada Nabi SAW agar mengucapkan insya Allah. Dikisahkan suatu ketika kaum Quraisy mengutus An-Nadr bin Al-Harts dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Mereka ditugaskan untuk meminta saran dari seorang pendeta Yahudi di Madinah. Karena ketika itu orang-orang Quraisy mengakui kaum Yahudi lebih cerdas daripada mereka kaum Quraisy dalam soal pengetahuan tentang kitab. Para pemuka Quraisy ingin pengetahuan yang diberi pendeta Yahudi dapat mereka gunakan untuk mendebat Rasulullah SAW. Di Madinah, pendeta Yahudi yang mereka tuju menerima An-Nadr dan Uqbah. Kepada keduanya ia berkata, "Kalian hendaknya bertanya kepada Muhammad tentang 3 perkara. Jika Muhammad dapat menjawab 3 pertanyaan ini, maka sungguh ia adalah utusan Allah. Namun jika ia tidak dapat menjawabnya, ia hanyalah orang biasa yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pertama, tanyakan tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Kedua, tanyakan tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq timur dan Maghrib barat dan apa yang terjadi atas dirinya. Ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Para utusan Quraisy itu pun pulang dengan perasaan lega. Sesampainya di Mekah, mereka melapor ke petinggi Quraisy. Tak butuh waktu lama, mereka lantas menemui Nabi Muhammad SAW di dekat Ka'bah. Kemudian mereka menanyakan 3 persoalan sebagaimana yang dipesankan si pendeta Yahudi. Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku akan menjawab pertanyaan kalian besok." Namun waktu yang telah ditentukan Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan utusan kaum Quraisy telah lewat. Bahkan sampai 15 malam lamanya Rasulullah SAW menunggu-nunggu datangnya wahyu yang dapat menerangkan tentang 3 pertanyaan utusan kaum Quraisy itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menanti, tetapi malaikat Jibril tak kunjung datang. Maka kaum musyrikin Mekah mulai mencemooh Rasulullah, sehingga Rasulullah sangat berduka dan malu karena tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Namun akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu, yakni surah Al-Kahfi ayat 23-24, yang isinya menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah memastikan sesuatu pada besok hari sesuai kehendaknya, tanpa mengucapkan insya Allah dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhan akan memberi petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surah Al-Kahfi 23-24. Namun walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kekasih utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tetap mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu yang dapat menjawab pertanyaan utusan kaum Quraisy tentang pemuda-pemuda yang bepergian, yakni Ashabul Kahfi. Quran Surah Al-Kahfi 9-26. Seorang pengembara, yakni Raja Zulkarnain. Quran Surah Al-Kahfi 83-101. Dan perkara ruh, Quran Surah Al-Isra 85. Menurut pakar tafsir Al-Quran Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, kisah asbabun nuzul ini mengandung hikmah, pengajaran dan teguran Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan memastikan suatu perkara akan terjadi tanpa halangan apapun kecuali dengan menghubungkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sulaiman bin Daud alaihi salam pernah berkata, sungguh saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini, dan semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah. Namun ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengatakan insya Allah. Hingga akhirnya dari semua istrinya Nabi Sulaiman alaihi salam yang hamil hanya seorang istri saja, itu pun hanya melahirkan separuh anak. Rasulullah melanjutkan, demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sulaiman alaihi salam ini menyampaikan kepada kita tentang pentingnya menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Maka setelah mengetahui kisah ini, mari insya Allah kita akan membiasakan diri mengucapkan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Insya Allah. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam, insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.